Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Keamanan Jaringan A ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami membahas seputar SQL injection. Sebelum kita mulai presentasi seputar SQL injection, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abrizal Zikri dengan NIM 131 dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tiga rekan saya. Silakan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Zevana Maeswara dengan NIM akhir 120. Saya Muhammad Izzat Faraidi dengan NIM akhir 14. Saya Aji Sultan Jagannatha dengan NIM akhir 133. Oke, materi yang pertama akan saya bahas tentang tujuan modul. Nah, injeksi injeksi SQL ini merupakan serangan yang paling umum dan menghancurkan yang dapat dilakukan oleh penyerang untuk mengambil kendali atas sebuah situs web. Penyerang menggunakan berbagai trik dan teknik untuk mengkompromikan aplikasi web berbasis data dan serangan ini menimbulkan kerugian besar bagi organisasi dalam hal uang, reputasi, dan hilangnya data dan fungsionalitas. Modul ini akan membahas serangan injeksi SQL sebagai serta alat dan teknik yang digunakan penyerang untuk melakukannya. Dan tujuan modul di sini ada empat, yaitu menjelaskan konsep injeksi SQL, melakukan berbagai jenis serangan injeksi SQL, menjelaskan metodologi injeksi SQL, dan menggunakan berbagai alat injeksi SQL. Next. Setelah itu ada menjelaskan berbagai teknik penghindaran DS, melakukan berbagai jenis serangan injeksi SQL, dan menerapkan penanggulangan injeksi SQL. Next. Nah, selanjutnya ada injeksi SQL dan teknologi sisi server. Teknologi sisi server yang kuat seperti ASP.NET dan server database memungkinkan pengembang untuk membuat situs web dan aplikasi web yang dinamis dan berbasis data dengan sangat mudah. Teknologi ini mengimplementasikan logika bisnis di sisi server, yang kemudian melayani permintaan yang masuk dari klien. Next. Setelah itu untuk konsep injeksi SQL sendiri, di bagian ini membahas seputar konsep dasar serangan injeksi SQL dan intensitasnya, dimulai dengan pengenalan injeksi SQL dan statistik real time tentang serangan injeksi SQL diikuti oleh beberapa contoh serangan injeksi SQL. Next. Terus apa yang dimaksud dengan injeksi SQL? SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa tekstual yang digunakan oleh server database. Perintah-perintah SQL yang digunakan untuk melakukan operasi pada database meliputi insert, select, update, dan delete. Injeksi SQL merupakan teknik yang digunakan untuk memanfaatkan kerentanan input yang tidak disanitasi untuk melewatkan perintah SQL melalui aplikasi web untuk dieksekusi oleh basis data backend. Serangan injeksi SQL juga menggunakan serangkaian query SQL berbahaya atau pernyataan SQL untuk memanipulasi basis data secara langsung. Next. Setelah itu, mengapa sih harus peduli dengan injeksi SQL? Yang pertama, bypass autocancy. Yang kedua, pengungkapan informasi. Yang ketiga, integritas data yang dikompromikan. Yang keempat, ketersediaan data yang dikompromikan. Dan kelima, ketersediaan data yang dikompromikan. Selanjutnya, setelah itu memahami HTTP POST dan request. HTTP POST request adalah salah satu metode untuk membawa data yang diminta ke server web. Permintaan HTTP POST juga dapat mengirimkan data dalam jumlah besar ke server. Serangan-serangan ini tidak mengekspoliasi kerentanan perangkat lunak tertentu, melainkan menargetkan situs web dan aplikasi web yang tidak mengikuti praktek pengkodean yang aman untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan dalam database relasional. Next. Setelah itu, ada materi berikutnya, memahami query injeksi SQL.
query injeksi SQL mengeksploitasi eksekusi normal SQL, penyerang dapat mengirimkan nilai-nilai berbahaya ini karena ketidakmampuan aplikasi untuk menyaringnya sebelum diproses. Jika nilai yang dikirimkan oleh pengguna tidak divalidasi dengan baik, maka ada potensi serangan injeksi SQL pada aplikasi. Selanjutnya, next. Di sini juga ada memahami analisis query kode injeksi SQL. Analisis kode atau tinjauan kode adalah teknik yang paling efektif dalam mengidentifikasi kerentanan atau kelemahan dalam kode. Next. Setelah itu ada contoh aplikasi web yang rentan terhadap injeksi SQL. Salah satunya badproductlist.asp. Pada gambar ini itu merupakan surga bagi peretas karena memungkinkan peretas yang lihai untuk membacanya dan mendapatkan informasi rahasia, mengubah data dalam basis data, merusak catatan basis data, bahkan membuat akun pengguna basis data yang baru. Sebagian besar database yang kompatibel dengan SQL, termasuk SQL Server, menyimpan metadata dalam serangkaian tabel sistem dengan nama sysobjects, sysolums, sysindexes, dan sebagainya. Next. Setelah itu, contoh aplikasi yang berikutnya yaitu analisis serangan. Sebagian besar situs web menyediakan fungsionalitas pencarian untuk memfasilitasi menemukan produk atau layanan tertentu dengan cepat. Bidang pencarian terpisah disimpan di situs web di area yang mudah dilihat. Seorang penyerang memasukkan nilai input tertentu di kolom pencarian dalam upaya untuk melakukan serangan injeksi SQL. Next. Setelah itu di sini ada jenis-jenis injeksi SQL, yaitu ada injeksi SQL buta atau inferensial, dan ada injeksi SQL di luar jalur. Next. Injeksi SQL berbasis kesalahan merupakan penyerang menggunakan jenis teknik injeksi SQL ini ketika dia tidak dapat mengeksploitasi teknik injeksi SQL lainnya secara langsung. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menghasilkan pesan kesalahan dari database yang dapat membantu dalam melakukan serangan injeksi SQL yang berhasil. Eksploitasi ini mungkin berbeda dari satu DBMS ke DBMS lainnya. Next. Setelah itu ada injeksi SQL Union. Dalam injeksi SQL Union, penyerang menggabungkan query yang dipalsukan dengan query yang diminta oleh pengguna dengan menggunakan klausa union. Hasil dari query yang dipalsukan akan digabungkan dengan hasil dari query asli yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai field dari tabel lain. Next. Selanjutnya ada injeksi SQL buta atau inferensial. Injeksi SQL buta digunakan ketika aplikasi web rentan terhadap injeksi SQL tetapi hasil injeksi tidak terlihat oleh penyerang. Injeksi SQL buta digunakan untuk mengakses data sensitif atau menghancurkan data. Penyerang dapat mencuri data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan benar atau salah melalui pernyataan SQL. Hasil injeksi tidak terlihat oleh penyerang. Jenis serangan ini dapat menjadi sangat memakan waktu karena database harus membuat pernyataan baru untuk setiap bit yang dipulihkan. Next. Selanjutnya ada blind SQL injection, yaitu wait for delay yes or no response. Injeksi SQL penundaan waktu atau kadang-kadang disebut injeksi SQL berbasis waktu atau time-based SQL injection mengevaluasi penundaan waktu yang terjadi sebagai respons terhadap query benar atau salah yang dikirim ke database. Langkah yang pertama itu if exit select from credit card wait for delay 00010. Setelah itu langkah kedua, periksa apakah database kartu kredit ada atau tidak. Selanjutnya, langkah ketiga, jika tidak, maka akan muncul pesan kami tidak dapat memproses permintaan Anda. Silakan coba lagi nanti.
Dan langkah keempat, jika ya, tidur selama 10 detik. Setelah 10 detik akan muncul, kami tidak dapat memproses permintaan Anda. Silakan coba lagi nanti. Selanjutnya, setelah itu ada wait for delay time seconds. Ini merupakan sama seperti tidur, menunggu waktu yang ditentukan. CPU adalah cara yang aman untuk membuat database menunggu. Next. Terus ada backmark minutes. Perintah ini berjalan pada server MySQL. Next. Selanjutnya ada injeksi SQL buta, eksfoliatasi boolean. Dalam teknik ini, penyerang menggunakan satu set operasi boolean untuk mengekstrak informasi tentang tabel basis data. Penyerang sering menggunakan teknik ini jika terlihat bahwa aplikasi dapat dieksploitasi menggunakan serangan injeksi SQL buta. Next. Selanjutnya ada injeksi SQL buta query berat. Query yang berat mengambil data dalam jumlah yang besar dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dieksekusi di mesin basis data. Penyerang membuat query berat menggunakan beberapa penggabungan pada tabel sistem karena query pada tabel sistem membutuhkan lebih banyak waktu untuk dieksekusi. Selanjutnya, injeksi SQL di luar band atau out of band. Dalam serangan ini, penyerang menggunakan saluran komunikasi yang berbeda, seperti fungsionalitas email basis data atau fungsi penulisan dan pemuatan file untuk melakukan serangan dan mendapatkan hasilnya. Penyerang menggunakan teknik ini sebagai pengganti in-band atau injeksi SQL buta. Jika dia tidak dapat menggunakan saluran yang sama di mana permintaan dibuat untuk meluncurkan serangan dan mengumpulkan hasil, penyerang menggunakan permintaan DNS atau HTTP untuk mengambil data dari server database. Selanjutnya, SQL injection methodology. Penyerang mengikuti metodologi tertentu untuk melakukan serangan injeksi SQL untuk memastikan bahwa serangan ini berhasil dengan menganalisis semua metode yang memungkinkan untuk melakukan serangan. Bagian ini memberikan wawasan tentang metodologi injeksi SQL yang mencakup serangkaian langkah untuk serangan injeksi SQL yang berhasil. Selanjutnya, SQL injection metodologi ini itu ada kayak 3 alur. Yang pertama, ada satu informasi pengumpulan dan deteksi kerentanan injeksi SQL. Selanjutnya, luncurkan serangan injeksi SQL. Dan yang terakhir, injeksi SQL tingkat lanjut. Selanjutnya, pada pengumpulan informasi, tahap ini itu penyerang mencoba mengumpulkan informasi tentang basis data target seperti nama basis data, versi pengguna, mekanisme keluaran, jenis DB, tingkat hak penggunaan, dan tingkat interaksi host penyerang. Biasanya mengumpulkan informasi pada berbagai tingkatan, dimulai dengan identifikasi jenis database dan mesin pencari database. Basis data yang berbeda memerlukan sintaks SQL yang berbeda. Next. Setelah itu untuk langkah-langkah dari pengumpulan informasi sendiri, yang pertama yaitu periksa apakah aplikasi web terhubung ke database server untuk mengakses beberapa data. Yang kedua, buat daftar semua bidang masukan, bidang tersembunyi, dan permintaan posting yang nilainya dapat digunakan dalam membuat query SQL. Dan yang ketiga, mencoba menyuntikkan kode ke dalam bidang input untuk menghasilkan kesalahan. Next. Setelah itu, cobalah untuk masukkan nilai string di mana angka diharapkan di bidang input dan selanjutnya gunakan operator union untuk menggabungkan kumpulan hasil dari atau lebih pernyataan select. Dan yang terakhir, periksa pesan kesalahan terperinci untuk mendapatkan banyak informasi untuk mengeksekusi SQL injection. Next. Selanjutnya ada mengidentifikasi jalur pemasukan data. Serangan penyerang akan mencari semua kemungkinan pintu masuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mencoba berbagai teknis injeksi SQL. Penyerang dapat menggunakan alat otomatis seperti tampar data, burp site, dan sebagainya.
Penyerang menganalisis permintaan get dan post web yang dikirim ke aplikasi target dengan bantuan alat yang disebut di atas untuk menemukan gerbang input, mengidentifikasi jalur pemasukan data. Seorang penyerang akan mencari semua kemungkinan pintu masuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mencoba berbagai teknik injeksi SQL. Alat-alat berikut ini dapat mengotak-atik permintaan get dan post untuk menemukan gerbang input. Data kerusakan, aplikasi ini digunakan untuk mengotak-atik data memungkinkan penyerang untuk melihat dan memodifikasi header HTTP atau HTTPS dan parameter posting. Yang kedua ada burp suite. Burp suite adalah utilitas pengujian keamanan aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk memeriksa dan memodifikasi lalu lintas antara peramban dan aplikasi target. Selanjutnya, mengekstrak informasi melalui pesan kesalahan. Di sini ada mengekstrak informasi melalui pesan kesalahan. Penyerang dapat mengotak-atik permintaan HTTP GET dan POST untuk menghasilkan kesalahan. Dan yang kedua, menentukan jenis mesin basis data. Salah satu cara termudah untuk menentukan jenis mesin basis data yang digunakan adalah dengan membuat kesalahan ODBC yang akan menunjukkan kepada Anda mesin DB apa yang sedang Anda gunakan. Dan yang ketiga, menentukan struktur query select. Dengan pesan kesalahan yang diperoleh, penyerang dapat mengekstrak struktur asli dari query yang digunakan dalam aplikasi. Next. Selanjutnya ada suntikan atau injection. Sebagian besar injeksi akan mendarat di tengah-tengah pernyataan select. Terus yang berikutnya yaitu kesalahan pengelompokan. Perintah having memungkinkan untuk mendefinisikan query lebih lanjut berdasarkan bidang yang dikelompokkan. Selanjutnya, deteksi kerentanan injeksi SQL. Setelah informasi dikumpulkan, penyerang kemudian mencoba mencari kerentanan SQL pada aplikasi web target. Pengujian untuk injeksi SQL itu menggunakan string. Pengujian ini untuk mengevaluasi keamanan aplikasi terhadap serangan injeksi SQL. Pengujian ini memeriksa keamanan antarmuka pengguna, basis data, aplikasi client server, fungsi navigasi, dan kegunaan keseluruhan komponen atau sistem. Sebagai contoh yang terlampir pada materi PPT hari ini, dan mungkin next. Setelah itu pengujian fuzzing. Pengujian fuzz atau fuzzing merupakan metode pengujian kotak hitam. Hal ini merupakan teknik pengecekan dan jaminan kualitas yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan pengkodean dan celah keamanan dalam aplikasi web. Alat-alat pengujian fuzzy sendiri itu ada WSF Fuzzer, Web Scarab, Bubswede, Upscan, dan Fix Fuzzer. Selanjutnya, pengujian pena kotak hitam injeksi SQL. Yang pertama ada mendeteksi masalah injeksi SQL. Yang kedua mendeteksi sanitasi input. Yang ketiga mendeteksi masalah pemotongan. Dan keempat mendeteksi modifikasi SQL. Next. Tinjauan kode sumber untuk mendeteksi kerentanan injeksi SQL. Tinjauan kode sumber merupakan metode pengujian keamanan yang melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap kode sumber untuk berbagai jenis kerentanan. Setelah itu untuk alat otomatis seperti Veracode, RIPS, PVS Studio, Converticode Advisor, para soft test, Case Application Intelligence Platform atau AIP, Cloudwork, dan sebagainya dapat melakukan tinjauan kode sumber. Ada dua tipe dasar tinjauan kode sumber, seperti analisis kode statik dan analisis kode dinamis. Next. Setelah itu, tinjauan kode sumber untuk mendeteksi kerentanan injeksi SQL. Tinjauan kode sumber merupakan metode pengujian keamanan yang melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap kode sumber untuk berbagai jenis kerentanan. Alat otomatis seperti Veracode,
RIP, PFS Studio, konversi kode, advisor, parafostate, cache application, intelligence platform IP, cloner, dan sebagainya dapat melakukan tinjauan kode sumber. Seperti ada analisis kode statik dan analisis kode dinamis. Nah, pada analisis kode statis sendiri, ini merupakan sumber yang dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan kerentanan dalam kode sumber saat kode titik tidak dieksekusi, yaitu statis. Dan berikutnya ada analisis kode dinamis. Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah yang melibatkan penyiapan data input, menjalankan peluncuran program uji, dan mengumpulkan parameter yang diperlukan dan menganalisis data output. Selanjutnya, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faza. Silakan yang bersangkutan. Terima kasih, Zikri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SQL injection metodologi yang kedua, yaitu launch SQL injection. Nah, ini setelah dilakukan pengumpulan tadi, jadi penyerang akan beralih ke tahap peluncuran berbagai jenis serangan SQL injection, seperti error base, union base, dan juga blind SQL injection. Next. Yang pertama yaitu perform union SQL injection, di mana di sini dijelaskan bagaimana penyerang menggunakan klausa union atau union clause untuk menggabungkan query berbahaya dengan query asli guna mendapatkan hasil dari tabel database target. Nah, di sini ada beberapa query-nya. Yang pertama yaitu untuk mengekstra nama database. Ini menggunakan db underscore name itu untuk sebagai kolom kedua ya. Kemudian yang kedua untuk mengekstrak tabel database itu menggunakan sysobject. Itu sysobject sendiri yaitu adalah tabel sistem di MS SQL yang berisikan informasi tentang objek database. Kemudian yang ketiga untuk mengekstrak nama kolom database itu menggunakan information schema.columns. Kemudian yang keempat itu mengekstrak data bidang pertama. Nah, itu menggunakan kolom nim -1 dan seterusnya. Next. Nah, yang kedua yaitu perform error based SQL injection. Nah, ini menjelaskan bagaimana penyerang memanfaatkan pesan kesalahan database yang diungkapkan oleh aplikasi. Pesan-pesan ini membantu penyerang membangun exploit request dan bahkan berpotensi membuat exploit otomatis. Nah, di sini ada beberapa query-nya. Yang pertama untuk menekstrak nama database. Di sini menggunakan convert integer untuk memaksakan kesalahan dengan database-nya sama seperti yang tadi yaitu db underscore name. Kemudian yang kedua untuk mengekstrak tabel database itu menggunakan sysobject juga. Nah, yang ketiga untuk mengekstrak nama kolom database itu menggunakan information schema.columns sama, dan yang keempat itu untuk mengekstrak data bidang pertama. Next. Nah, selanjutnya adalah perform error based SQL injection using storage procedure injection. Nah, di sini menjelaskan kerentanan storage prosedur terhadap SQL injection. Nah, terutama ketika storage prosedur menggunakan pernyataan SQL dinamis dan tidak benar dalam membersihkan input pengguna. Nah, di situ diberikan contoh yaitu contoh storage prosedur yang rentan dan terdapat input berbahaya di situ yaitu any username dan juga any password di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh storage producer lain untuk pembaruan kata sandi. Nah, di situ terdapat update user set password itu untuk mengubah kata sandi. Nah, itu akan dieksekusi dan akan mengubah kata sandi pengguna. Next. Nah, selanjutnya adalah bypass website logins using SQL injection. Nah, di sini menjelaskan teknik umum untuk melewati mekanisme autentikasi login website. Nah, ini adalah salah satu cara termudah untuk mengeksploitasi SQL injection. Nah, penyerang menyuntikkan string SQL berbahaya ke formulir login. Nah, di sini ada beberapa contoh query-nya yaitu admin dan seterusnya sampai dengan login sebagai pengguna berbeda. Ini menggunakan union select. Nah, ini nantinya akan membuat user itu sendiri berlogin sebagai another user. Nah, kemudian yang kedua adalah melewati login dengan menghindari pemeriksaan HSMD5. Nah, ini aplikasi ini akan membandingkan HSMD5 dari 1, 2, 3, 4, apakah yaitu yang di bawah ini hash MD5-nya. Next.
Kemudian ada perform blind SQL injection exploitation dari MySQL. Nah, ini menjelaskan bagaimana eksploitasi blind SQL injection bekerja di MySQL, terutama dengan membaca entry karakter demi karakter. Nah, di sini sesuai contohnya, jadi untuk pengesakan karakter pertama dia menggunakan eh, query di mana dia adalah satu, dan misalnya pada pengesakan karakter kedua dia menggunakan query dua, seperti yang pada contoh pengesakan karakter tersebut. Nah, kemudian dia akan mengekstrak satu demi satu karakternya. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah blind SQL injection extract database user. Nah, di sini menjelaskan bagaimana penyerang mengekstrak nama pengguna database menggunakan metode time-based blind SQL injection. Nah, penyerang mengajukan pernyataan yes atau no ke database dan mengamati penundaan waktu untuk menentukan kebenaran kondisi itu. Nah, di sini disebutkan beberapa query-nya. Yang pertama adalah memeriksa panjang nama pengguna. Nah, diperiksa panjangnya dengan menggunakan len itu sendiri. Nah, kemudian terdapat wait for delay, jadi di delay 10 detik jika itu benar. Kemudian yang selanjutnya memeriksa karakter pertama dalam nama pengguna. Nah, ini juga diperiksa apakah nama karakter pertama itu adalah 97. Nah, 97 ini adalah ASCII dari A. Seperti itu. Kemudian memeriksa karakter kedua dan ketiga dalam nama pengguna. Nah, itu sesuai dengan query yang ada di situ. Kemudian next. Nah, kemudian ada blind SQL injection extract database name. Nah, di sini yaitu proses serupa dengan ekstraksi nama pengguna database, namun dia diterapkan untuk mengekstrak nama database, bukan nama pengguna. Tadi kan nama pengguna, sekarang nama database. Nah, penyerang ini sama menggunakan metode time-based blind SQL untuk menebak nama database karakter demi karakter. Nah, yang pertama untuk menebak panjang nama database itu menggunakan len sama seperti yang nama pengguna itu sendiri. Yang kedua, untuk memeriksa karakter di karakter sama, dia menggunakan ASCII. Nah, jika ASCII itu 97, maka dia terdeteksi A. Nah, dan seterusnya. Misalnya 98, 99, maka dia B dan C. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah blind SQL injection extract column name. Nah, yang ini kita menjelaskan bagaimana penyerang itu mengekstrak nama kolom dari database menggunakan metode yang sama, yaitu time-based SQL injection. Nah, di sini ada dua query-nya, yaitu yang pertama untuk mengekstrak nama kolom tabel yang pertama. Di sini dia mengecek, maksud dari query ini dia mengecek panjang nama kolom menggunakan len juga pada tabel EMP. Kemudian yang kedua eh, yaitu dia mengekstrak nama kolom tabel kedua. Sama dia menggunakan len juga, dan juga tapi dia mencari nama kolom itu eh, menggunakan AID ini. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah blind SQL injection extract data from rows. Jadi ini menjelaskan proses ekstraksi data dari baris tabel menggunakan metode yang sama, yaitu time based SQL injection. Nah, itu ada dua query di sini. Yang pertama untuk mengekstrak data bidang pertama dari baris pertama, yaitu dia menggunakan uh, len juga untuk mengecek panjangnya. Kemudian dia juga mengecek eh, yang kedua, mengecek, yaitu mengecek data bidang kedua, maksudnya dari baris pertama itu juga menggunakan link juga. Next. Nah, selanjutnya adalah perform double blind SQL injection classical exploitation dari MySQL, di mana penyerang ini menyisipkan penundaan waktu dalam pemrosesan query SQL untuk mencari karakter dalam database tanpa menggunakan union clause atau teknik blind lainnya. Nah, di sini ada implementasi klasik dari double blind SQL injection seperti yang pada di layar ini. Jadi dia menggunakan query bernama benchmark, yang yaitu query yang membutuhkan waktu, yang dimana dia juga mendeteksi kode ASCII juga, apakah 97 itu berarti A. Seperti itu. Next. Kemudian ada perform blind SQL injection using out of band exploitation technique, di mana ini ya teknik ini menggunakan fungsi DBMS untuk melakukan koneksi out of band dan mendapatkan hasil query-nya.
dan ini eh, dari hasil query itu sebagai bagian dari request tersebut. Nah, di sini ada permintaan yang berbahayanya atau request yang berbahaya yang seperti yang tertera di sini. Dia menggunakan tester server sebagai ini adalah server yang dikendalikan oleh penyerang itu sendiri, dan dia eh, beri- dan request ini akan berisikan nama pengguna database yang tertera seperti itu, yaitu select user from dual. Next. Nah, kemudian adalah exploiting second order SQL injection. Nah, second order SQL injection ini terjadi ketika input data disimpan di database dan kemudian digunakan dalam query SQL lain tanpa validasi yang memungkinkan penyerang untuk membaca, memperbarui, menghapus data, atau bahkan mengeksekusi perintah pada OS yang mendasarinya. Nah, tindakan yang dilakukan penyerang yaitu yang pertama, penyerang mengirimkan input yang dirancang khusus dalam request HTTP. Kemudian aplikasi menyimpan input tersebut di database untuk digunakan nanti dan memberikan respon ke request HTTP. Kemudian yang ketiga, penyerang kemudian mengirimkan request lain. Dan keempat, aplikasi memproses request kedua menggunakan input pertama yang disimpan di database dan query SQL injection dieksekusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil query tersebut sebagai respon terhadap request kedua dikembalikan kepada penyerang. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu bypass firewall using SQL injection. Nah, ini menjelaskan bagaimana berbagai metode yang digunakan penyerang untuk melewati WAF atau Web Application Firewall menggunakan kerentanan SQL injection. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu metode yang pertama metode anonimisasi. Di sini dia menggunakan komentar yaitu slash dan bintang itu. Kemudian yang kedua adalah teknik HPP. Jadi dia di mana dia memasukkan parameter ID berulang kali. Nah, yang ketiga adalah teknik HPF. Jadi dia memecah query menjadi beberapa parameter HTTP untuk melatih filter WAF itu. Nah, yang keempat blind SQL injection. Jadi dia menggunakan AND dan OR di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah signature bypass. Di sini dia mengubah tanda tangan query SQL agar tidak terdeteksi oleh firewall. Next. Nah, selanjutnya yaitu perform SQL injection to insert a new user dan update password. Di sini menjelaskan bagaimana penyerang dapat memasukkan data pengguna baru ke dalam tabel database dan memperbarui kata sandi pengguna yang ada dengan mengubah alamat email mereka. Nah, yang di sini ada dua query di sini. Yang pertama untuk memasukkan pengguna baru. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbarui kata sandi. Nah, yang pertama itu dia menggunakan insert untuk menambahkan pengguna baru, yaitu Clark itu sendiri. Nah, yang kedua dia untuk merubah kata sandi, dia menggunakan select dan update di situ. Next. Selanjutnya exporting a value with regular expression attack. Dan di sini penyerang menjelaskan bagaimana penyerang menggunakan ekspresi reguler pada tabel yang diketahui untuk mengetahui nilai informasi rahasia seperti kata sandi, terutama ketika kata sandi di hash. Nah, di sini ada dua query di sini, yang satu untuk MySQL dan yang satu untuk MS SQL. Nah, di mana yang pertama yang MySQL ini dia cek apakah dia itu yang pertama dia cek apakah A sampai F itu daripada karakter pertamanya. Yang di sini yang di MS SQL ini dia cek apakah 0 sampai 9 sampai ke bawah ini dia bakal menemukan eh, untuk karakter pertama itu apa-apa, angka berapa dan huruf apa. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, advanced SQL injection. Ya, ini adalah SQL injection metodologi yang ketiga. Next. Nah, di sini yang pertama adalah database, tabel, dan kolom enumerate. Nah, di sini menjelaskan bagaimana penyerang menggunakan berbagai query SQL untuk mengenumerasi nama database, nama kolom, dan nama tabel. Nah, di sini yang ada dua query di sini. Yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat hak akses pengguna. Nah, ini memeriksa apakah pengguna saat ini memiliki hak akses tinggi. Nah, yang kedua adalah mengeksplorasi tekstur database-nya. Nah, ini untuk mengeksplorasi tekstur database yang ada pada database tersebut. Next. Nah, saja ada yang kedua juga ada yang dari materi yang sama. Dia integrasi kolom di database dengan contoh spesifik dari DBMS. Nah, di sini ada dari MySQL, ada dari MS SQL, dari MySQL, dari Oracle, dan juga
DB2 dan Postgres. Next. Selanjutnya yaitu Advanced Enumerate. Nah, di sini menjelaskan teknik enumerasi tingkat lanjut untuk mengumpulkan informasi tingkat sistem dan jaringan. Nah, informasi ini dikumpulkan informasi yang dikumpulkan ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah seperti memecahkan kata sandi dengan alat yaitu lob crack, op crack, rainbow crack, chain enable atau mengeksplorasi buffer overflow. Nah, di sini terdapat dua query di sini untuk objek database untuk enumerasi tabel enumerasi. Dan di sini ada menggunakan Oracle dan MS Access, kemudian MySQL dan MS SQL. Nah, kemudian di sini ada enumerasi tabel dan kolom dalam satu query, yaitu ini adalah contoh dari penggunaan MS SQL itu sendiri. Nah, next. Nah, di sini ada future of different DBMS, DBMSS. Nah, di sini adalah apa ya? Dia perbandingan dari tabel ini adalah perbandingan antara MySQL, MS SQL, MS Access, Oracle, DB2 dan Postgres SQL. Nah, yang pertama adalah string string concatenation. Nah, ini adalah fungsi atau operator yang menggabungkan string, misalnya yang ada di MySQL atau concat dan seterusnya. Kemudian ada comment, ada request union, ada sub request, ada stored procedures dan available of information schema in or its analog. Next. Nah, selanjutnya ada ini adalah contoh query daripada MySQL, PostgreSQL dan juga Oracle itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah creating database account. Nah, di sini adalah memberikan contoh query spesifik DBMS untuk membuat akun database baru dengan hal tertentu. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu dari Microsoft SQL Server, dari Microsoft Access, dari MySQL dan juga Oracle. Seperti yang ada pada slide. Next. Selanjutnya yaitu password grabbing atau mencuri kata sandi. Jadi dia di sini menjelaskan pencurian kata sandi dari tabel database yang ditentukan oleh pengguna. Nah, ini adalah penyerang dapat menggunakan kode berikut ini yang ada di belah slide untuk mengambil kata sandi itu sendiri. Nah, query ini mencoba menggabungkan semua pasangan login atau password itu dari tabel user ke dalam satu string var dan menyimpannya ke dalam tabel temp dan kemudian memicu kesalahan. Seperti itu. Next. Kemudian grabbing SQL Server hashes. Nah, di sini menjelaskan bagaimana penyerang mengekstrak hash kata sandi dari tabel sistem dan mengonversinya ke format yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan adalah dia mengekstrak hash terlebih dahulu dengan select password from master syslog. Jadi dia menggunakan syslogin juga lagi, kemudian dia hex eh, hex hash password itu dan kemudian mengekstrak hash melalui pesan kesalahan. Next. Nah, ini adalah query yang kompleks yang dirancang untuk mendapatkan hash kata sandi SQL Server dalam satu pernyataan. Jadi biasanya dia untuk memicu kesalahan. Nah, ini adalah query-nya seperti ini. Next. Nah, yang selanjutnya adalah transfer database to attacker machine. Nah, di sini menjelaskan bagaimana penyerang dapat menautkan database SQL Server target ke mesin mereka sendiri menggunakan open set untuk mereplikasi struktur database dan mentransfer data. Nah, penyerang dapat menyuntikkan urutan query berikut ini untuk mentransfer basis data ke penyerang. Nah, seperti yang ada pada slide ini. Next. Kemudian selanjutnya adalah interacting with the operation system. Dan di sini menjelaskan dua cara utama penyerang berinteraksi dengan OS menggunakan setelah berkompromi dengan database. Nah, dia bisa membaca atau menulis file system dan mengeksekusi perintah langsung melalui remote shell. Nah, di sini ada beberapa query. Nah, yang pertama adalah query daripada OS MS SQL dan yang kedua adalah interaksi
query untuk OS MySQL seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah interacting with the file system. Di sini menjelaskan bagaimana penyerang mengeksploitasi fungsionalitas MySQL untuk membaca file teks dari database dengan menggunakan load file seperti yang ada pada dua contoh ini. Dia menggunakan load file untuk membaca file, kemudian dia menulis file dengan into out file. Seperti itu. Next. Nah, kemudian adalah network recognizes using SQL injection. Di sini menjelaskan bagaimana penyerang dapat melakukan pengintaian jaringan atau mendeteksi kerentanan dalam jaringan komputer menggunakan SQL injection, terutama melalui perintah XP CMD shell di MS SQL. Nah, di sini ada contoh dua query, yaitu yang pertama untuk menilai konektivitas jaringan, dia menggunakan query itu untuk mengambil nama server dan informasi konfigurasi. Kemudian yang kedua itu ada untuk mengumpulkan informasi IP. Nah, di sana ada beberapa, yaitu menggunakan reverse DNS, menggunakan reverse ping, dan juga open rouset. Seperti itu. Next. Nah, di sini adalah contoh query yang digunakan untuk pengintaian jaringan. Nah, ini adalah contoh query-nya seperti yang ada di slide ini. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jagat. Oke, terima kasih untuk Saudara Faza. Saya lanjut di sini kita akan membahas tentang finding and bypassing admin panel of website ya. Nah, apa itu? Yaitu penyerang mencoba untuk menyerang admin yang ada di websitenya itu sendiri. Jadi menggunakan docs sederhana yang melewati autentifikasi. Nah, bisa di next. Nah, untuk contohnya sendiri tuh, jadi ketika nanti sang penyerang itu masuk ke website tuh bisa dilihat tuh nanti menggunakan panel kayak yang ada di slide itu ada admin login ASPX, terus juga ada admin index, terus juga ada yang login ASP itu. Nah, nanti setelah masuk dia tuh menuju ke halaman login adminnya tuh. Nah, halaman loginnya tuh contohnya kayak yang ada di bawahnya tuh yang HTTP sertifikat hacker. Terus juga ada sertifikat hacker admin. Nah, setelah penyerang mengakses halaman login tuh nanti admin dengan nanti nyuntikin query SL key berbahaya. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang PL atau SL key exploitation. Nah, ini tuh yang mirip dengan sebelumnya, tapi yang di sini tuh lebih ke kerentanannya. Jadi untuk penyerangnya sendiri. Jadi mengintegrasi input dari runtime yang terus beberapa teknik yang dibahas di bawah apa ya yang tadi sebelumnya tuh. Nah, misal jadi sudah masuk tadi tuh ada kerentanan misal dari database rincian penggunanya seperti ada nama penggunanya seperti varchar 2 terus kata sendiri varchar 2. Nah, saat mengambil detail dari tabel itu yang prosedur PL atau SLQ-nya itu diberi apa namanya digunakan untuk mewarisi kata sandi yang diberikan pengguna produser rentan terhadap berbagai serangan injeksi. Next. Nah, terus untuk produser LC sebelumnya itu ada dua. Jadi ada dua manfaat dan dua cara yang berbeda. Yang pertama tuh ada exploiting codes dan yang kedua tuh exploitation by transition. Nah, untuk yang exploiting code sendiri itu dia menyuntikkan yang inputan berbahaya tuh kayak ada X, terus ada satu sama dengan satu. Terus kalau yang exploitation by transition itu dia melewati apa ya kayak lapisan tertentu dari pernyataan SLQ-nya itu sendiri. Bisa di next. Nah, terus yang selanjutnya membahas tentang creating server backdoor using SLK injection. Jadi di sini tuh ada dua, yaitu uh, getting ourself, terus yang kedua tuh ada creating database backdoor. Nah, untuk getting ourself ini sendiri tuh penyerang tuh menggunakan fungsi dari server SLK-nya itu kayak XP, CMD shell, terus menjalankan perintah acak gitu. Setiap perangkat lunak DBMS tuh memiliki konvensi penamaan sendiri untuk jenis fungsinya. Nah, terus untuk yang creating database backdoor, itu penyerang menggunakan pemicu untuk membuat backdoornya sendiri, terus dari basis data. Nah, pemicu basis data itu adalah prosedur yang tersimpan yang secara otomatis dipanggil dan dijalankan sebagai respon terhadap peristiwa basis data tertentu. Next.
Nah, kemudian ada SLK injection tools atau alat dari SLK injectionnya itu sendiri. Nah, di sini tuh saya ngasih contoh dua yaitu SLK power injection dan ada SLK map. Untuk SLK power injector sendiri itu membantu penyerangan menentukan eksploitasi ya untuk kayak ya kerentanan lah kayak gitu. Terus untuk yang SLK map ini untuk pengujian penetrasi sumber terbuka. Jadi untuk ngecek juga bisa di next. Nah, terus ada SLK injection tools, alat juga, tapi yang ini yang the mole and JSLK injection. Nah, yang mole ini adalah untuk eksploitasi injeksi yang otomatis. Jadi hanya menyediakan URL yang rentan dan string yang valid di situs alat dan dapat mendeteksi injeksi dan mengeksploitasinya. Terus juga yang JSLK injection ini aplikasi Java untuk injeksi database SLK secara otomatis. Ini adalah aplikasi yang ringan yang digunakan untuk menentukan informasi database dari server yang jauh. Bisa di next. Nah, terus ada beberapa fitur dari JSLK injection. Nah, itu eh, di antaranya itu ada beberapa strategi injeksi seperti normal, error, blind, and time. Terus juga ada mesin SLK untuk mempelajari dan mengoptimalkan expression SLK. Terus juga ada pembuatan dan visualisasi web shell dan SLK shell dan sebagainya. Nah, bisa di next. Nah, berikut adalah alat ya yang tambahan. Alat tambahan itu ada kayak Tyrant SLK, terus SLK Invader, terus ada Brood, Fatcat, terus juga ada Upside. Bisa di next. Nah, terus ada SLK injection tools untuk mobile. Nah, itu ada tiga, yaitu ada Andro Hekbar atau apa ya, penetrasi web yang dibuat untuk Android. Terus juga untuk apa ya, penyuntikannya sendiri ada SLK, XSS, dan kelemahannya tuh di LFI. Terus ada yang Droid SLK LI. Nah, itu tuh eh, pakai injeksi MySQL otomatis untuk Android. Nah, alat ini memungkinkan untuk menguji aplikasi web berbasis MySQL terhadap serangan injeksi SQL. Terus juga ada yang SQL Map Check. Nah, ini adalah GUI SLK Map lintas platform untuk alat SLK Map-nya sendiri. Bisa di next. Terus ada Evasion Technical atau eh, untuk ini ya apa namanya mendeteksi instruksi IDS dapat mendeteksi upaya penyuntikan SLQ berdasarkan tanda tangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan jika jaringan penyerangan perimeter keamanan jaringan ini penyerang menggunakan teknik penghindaran agar upaya penyuntikan SLQ tidak terdeteksi. Bisa di next. Kemudian ada evading IDS. Nah, ini ditempatkan pada jaringan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya. Biasanya tuh IDS didasarkan pada model tanda tangan atau anomalinya. Nah, terus untuk penyerangannya menggunakan teknik penghindaran IDS untuk mengamburkan string input guna menghindari deteksi oleh sistem deteksi berbasis tanda tangan. Terus ada tipe dari evasion teknisnya sendiri. Itu ada inline command, ada chart encoding, string concatenation, ada obfusc code, ada manipulation weight space. Nah, ini mungkin beberapa yang saya berikan, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Bisa di next. Nah, kemudian ada countermeasure, yaitu sebelumnya membahas apa ya tingkat injeksi kan dari SLQ. Nah, di sini tuh kita bakal membahas mengenai bagiannya yang defensif terhadap serangan injeksi SLQ-nya sendiri. Terus juga akan menyajikan tindakan pencegahan untuk melindungi aplikasi web. Bisa di next. Nah, untuk perlindungan sendiri itu di sini dari serangan injeksi ya. Mengapa aplikasi web rentan terhadap serangan SLK injection tuh? Pertama tuh karena server database menjalankan perintah OS, terus juga ada menggunakan akun istimewa untuk terhubung ke database. Terus juga ada pesan kesalahan,
terus juga tidak ada validasi dari server, terus meminimalkan hak istimewa juga, terus ada firewalling SQL Server. Bisa di next. Nah, eh, bagaimana untuk mencegah SLK injection, apa penyerang dari SLK injection tuh? Pertama tuh ada jangan membuat asumsi tentang ukuran jenis atau konten data yang diterima dari aplikasi. Terus juga bisa hindari membangun SLK dinamis dengan nilai input yang digabungkan. Terus eh, konten variable string dan terima hanya nilai yang diharapkan aja. Terus juga tolak entry yang berisi data biner, urutan escape, dan karakter komentar. Nah, bisa di next. Nah, terus ada countermeasure to defend against SLK injection. Nah, ini untuk melindungi dari injeksi apa SLK injection ini pengembang perlu berhati-hati dengan mengonfigurasi dan mengembangkan aplikasi agar dapat menciptakan aplikasi yang tangguh dan aman. Pengembang juga harus menggunakan praktik terbaik dan tindakan pencegah guna mencegah aplikasi yang rentan terhadap serangan injeksi. Nah, bisa di next. Nah, ini mungkin langkah-langkah pencegahan ya yang tercantum di samping ini untuk melindungi diri dari serangan SLK injection itu sendiri. Jadi ada jangan buat asumsi ukuran itu juga, terus juga ada tolak entry yang tadi, terus ada terapkan beberapa lapisan validasi untuk menggabungkan input pengguna yang tidak divalidasi, terus juga bisa pastikan bahwa file konfigurasi web itu untuk setiap aplikasi tidak berisi informasi sensitif. Nah, mungkin kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian ada detection tools dari SLK injection sendiri itu ada dua, yaitu IBM Security App Scan. Itu meningkatkan keamanan aplikasi web dan keamanan aplikasi seluler. Terus juga sebelumnya App Scan ini mengidentifikasi kerentanan keamanan, membuat laporan dan membuat rekomendasi perbaikan. Terus ada yang kedua yaitu Aunetic Web Vulnerability Scanner, yaitu menyediakan penguji keamanan aplikasi web otomatis dengan teknologi inovatif termasuk Deep Scan, teknologi EQ Sensor. Alat ini menguji secara ketat ribuan kerentanan aplikasi web termasuk injeksi SQL dan XSS. Bisa di next. Kemudian ada snort roll detect injection attack. Nah, di sini tuh misalnya banyak serangan umum nih menggunakan jenis rangkaian kode, itu tuh dari sistem perintah rangkaian kode ini memungkinkan pengguna menulis aturan snort yang bertujuan untuk mendeteksi serangan injeksi SQL. Beberapa ekspresi yang dapat diblokir snort itu contohnya seperti di bawah ini. Jadi kayak slash, terus ada eksekusi, terus ada gabungan, terus ada iX-nya juga. Bisa di next. Nah, ini untuk beberapa alat deteksi injeksi apa SLK injection nih, ada alat tambahnya kayak Net Parker Web, terus ada Burp Suite, terus juga ada Stalker Web Application Security dan masih banyak lagi. Oke, bisa di next. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Izat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu praktik SQL injection, yaitu menerapkan beberapa materi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi modul kemarin yang diberikan Pak Lukman yang di Google Drive itu targetnya kedua-duanya tidak bisa diakses. Jadi saya di sini memutuskan untuk menggunakan modul praktikum. Nah, modul praktikum ini sendiri targetnya yaitu menggunakan DBWA. Nah, DBWA tersebut cocok dengan menggunakan teknik yang bernama Union Based, yaitu adalah salah satu metode SQL injection di mana penyerang menggunakan perintah SQL Union Select untuk menggabungkan hasil query asli yang dijalankan oleh aplikasi dengan query tambahan buatan oleh penyerang. Nah, langsung saja masuk ke
prakteknya. Yang pertama, melihat daftar database dengan menggunakan komen seperti ini. Nah, tujuannya menampilkan semua nama database yang tersedia yang ada di DVBA tersebut. Nah, untuk information skema schemata, dia dapat menampilkan info tentang seluruh database. Nah, pada halaman SQL injection pada DVBA, ini kita ketikkan union, select, skema, skemata, from tabel, from information skema, skemata. Nah, jika kita submit, di sini akan menampilkan nama database. Nah, di sini ada DVBA, database DVBA, dan information skema. Dan untuk selanjutnya, yaitu melihat isi database DVBA. Nah, jika ingin melihat database DVBA menggunakan komen seperti ini, dia menampilkan semua nama tabel di database DVBA. Yang satu ini berarti eh, satu ini dia ID. Nah, satu ini admin. Dia ID yang digunakan sekarang. Lalu selanjutnya di dalam database DVBA ada tabel yang bernama Facebook dan user. Nah, jika kita ingin mengeksploitasi atau melihat tabel user dengan menggunakan perintah selanjutnya dengan menggunakan perintah seperti ini, yaitu satu union select. Nah, sini ada kolom name untuk menampilkan nama kolom, from ini tadi untuk menampilkan kolom dari database tersebut, di mana nama tabel user dan dari DVBA. Nah, di sini akan tampil semua nama kolom yang ada di tabel user. Ada user ID, first name, last name, user, password, avatar, love login, dan pilot login. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengekstraksi user dan password dari tabel user, dia hanya menggunakan komen seperti ini. Jadi dia seperti komen SQL pada umumnya, select user, password user, koma password dari tabel user. Nah, dia akan menampilkan nama username yang pertama yaitu admin, dan di sini ada password yang dihash menggunakan MD5. Nah, mungkin itu yang menggunakan SQL injection yang menggunakan query. Nah, selanjutnya menggunakan SQL injection otomatis dengan menggunakan tools yang bernama SQL Map. Nah, apa sih SQL Map? Nah, alat ini adalah open source yang digunakan dalam mendeteksi atau mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi atau web. Nah, SQL Map ini dapat secara otomatis menemukan celah dan dapat mengambil data, bahkan mengakses file sistem atau mengambil kontrol target. Nah, ini komen yang akan saya gunakan. Nah, SQL Map dan min u. Min u ini dia artinya URL. Terus di sini target dengan ID 212 ini bisa bebas. Lalu di sini dia menggunakan cookie. Cookie ini dia untuk melewati jalur login. Jadi dia akan melewati jalur login dan seperti bersifat sudah login.
Lalu ada DAM. DAM ini dia akan mengambil informasi dari database, yaitu min D itu database DVWA, min T min T itu adalah user, min T itu untuk tabel user maksudnya. Dan flush session ini opsional karena dia agar tidak menyimpan temporary atau sampah. Nah, dia di sini sedang mencoba satu persatu query SQL. Pixel malah Asus loh, berarti salah. Nah, di sini ada pilihan untuk union test. Nah, kita yes. Nah, ini untuk suruh menyimpan hash atau tidak. Lalu diminta apakah eh, menyerang dengan menggunakan eh, library yang ada, dan kita yes. Nah, di sini saya menggunakan word list yang sudah saya siapkan. Gunakan nomor 1. Nah, di sini ada suffixes. Jadi di sini SQL Map akan, kalau di kita ya, SQL akan menggunakan seperti gabungan eh, gabungan nilai kayak angka atau karakter-karakter tertentu. Nah, biar tidak proses lama, tidak akan saya gunakan. Dan di sini proses untuk SQL Map-nya sendiri. Nah, di sini sudah dapat mengekstraksi database-nya DVWA dengan tabel user. Di sini dia mendapatkan yang pertama, dapat akun dari admin tersebut, dan ini hash MD5 yang sudah di crack. Jadi passwordnya misal user admin, ini passwordnya password, bisa ada last name, first name yang sama seperti di SQL injection pada halaman DVWA. Dan jika ingin menguji coba login, kita contohnya 1337. Nah, di sini passwordnya Charlie. Nah, kita bisa login ke halaman web di VBA. Dan kembali ke presentasi, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja hasil dari
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.